Nah, ini yang paling penting sobat, yang harus dipotong. Inilah tunas-tunas pertumbuhan. Ini hanya menghisap nutrisi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, kali ini kami akan melakukan pemangkasan pohon alpukat yang sudah umur kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ada Pak ya? Jenisnya nggak tahu, karena dulunya kata penjual bibitnya aligator, cuman saya perhatikan daunnya ini ya. Bagi sobat yang paham pasti udah bisa nebak kalau ini bukan aligator. Ya, saya juga tidak bisa memastikan ini jenisnya apa. Yang jelas pemiliknya ingin pohon ini agar berbuah, karena sampai sekarang pohonnya hanya rimbun saja, tapi belum berbuah. Nah, kira-kira penyebabnya apa sobat? Pohon yang seperti ini kok masih belum berbuah juga? Banyak faktor. Yang pertama bisa jadi pohon ini kurang sinar ya. Sebelah sana itu ada pohon pisang yang rimbun. Sobat bisa lihat kalau dari sini ya, kelihatan. Nah, itu yang ternaungi oleh pohon pisang, cabangnya kurang. Sementara yang terbuka ini, yang kena sinar matahari, cabangnya lebih banyak. Artinya memang pohon seperti ini, tanaman-tanaman buah, itu sangat membutuhkan sinar matahari. Kemudian yang kedua bisa jadi pupuknya kurang. Kandungan pupuk yang bagus untuk pembuahan itu kalau kompos, buatlah kompos dari buah-buahan. Karena pada prinsipnya kalau dari buah akan bermanfaat untuk pembentukan buah. Tapi kalau kompos dari daun-daunan nanti hanya akan menyuburkan daun saja. Begitu pula dengan kotoran hewan, carilah kotoran hewan pemakan buah. Seperti burung, ayam, itik, ya itu pemakan buah, pemakan biji. Itu lebih bermanfaat untuk pembentukan buah. Dari daun kembali ke daun, dari buah kembali ke buah. Kalau kotoran sapi, kambing itu bagus untuk pertumbuhan daun dan batang. Kalau misalkan sobat menggunakan pupuk anorganik, sobat bisa menggunakan yang kandungan unsur P atau fosfornya lebih tinggi. P ini untuk perangsang pembungaan atau perangsang buah. Sementara untuk kalium K itu untuk menguatkan pentil buah supaya tidak mudah rontok. Kalau N, unsur N itu nitrogen ya, itu urea, itu bagusnya untuk pertumbuhan daun. Untuk pohon yang sebesar ini, pemberian pupuknya kalau organik ya, itu membutuhkan kurang lebih 1 karung atau kurang lebih 50 kg. 50 kg kompos dari buah-buahan. Ditaburkan merata di seluruh bagian perakaran. Bagian perakaran itu kita lihat tajuknya, misalkan sudah segini ya, itu di bagian bawahnya ini, keliling sampai sana, di mana jatuhnya daun terakhir. Disitulah letak akar-akar serabut yang mencari makan, bukan pada pangkal. Artinya dari tajuk ini, dari bawah tajuk ini sampai ke pangkal, tapi jangan terlalu dekat pangkal ya, diberi jarak kurang lebih setengah meter. Kemudian untuk MKP atau KNO3 yang unsur P dan K-nya lebih tinggi, bagusnya itu kalau saya lebih ke P dan K ya, MKP. Atau kalau nggak ada MKP, bisa pakai KCl dicampur dengan SP36. Itu membutuhkan pupuk anorganik minimal 1 kg. Jadi kalau pakai dua jenis, misalkan SP36 atau TSP46, SP36-nya setengah kilo, KCl-nya setengah kilo, jadi totalnya ada 1 kilo. Jika pupuknya ditabur, bisa langsung tabur aja di sekitar bawah tajuk ini ya. Jika diencerkan, maka pupuk 1 kg ini bisa diencerkan dengan air minimal 50 liter. Minimal 50 liter. Ini pohonnya udah gede, udah kuat. Walaupun 1 kilo banding 50 liter, itu nggak masalah. Tapi lebih aman lagi jika airnya 100 liter. Jadi 1 kg pupuk anorganik dicampur air 100 liter, siramkan ke seluruh area perakaran. Nah, selanjutnya kita membutuhkan pemangkasan sobat. Untuk pohon yang sudah terlalu rimbun, yang kebanyakan cabang, ini makanan akan terbagi-bagi. Walaupun kita pupuk dengan pupuk yang bagus sekalipun, kalau tidak dipangkas, nanti pupuknya hanya akan terbagi-bagi ke cabang-cabang dan daun, tapi tidak bisa fokus ke buah. Maka dari itu kita akan lakukan pemangkasan. Sebenarnya ini percabangannya sudah ke samping, sudah bagus, sudah mengarah ke generatif, bukan lagi vegetatif, ya. Tapi masih saling bertumpukan sehingga sinar matahari itu
nggak bisa tembus sampai percabangan yang di bawah. Sehingga yang cabang-cabang ini, daun-daun ini nggak semuanya berfungsi dengan maksimal. Maka dari itu harus ada yang dikurangi. Yang pertama yang wajib dikurangi itu bagian atas, ya. Tunas-tunas atau batang yang ke atas itu ya. Tunas vegetatifnya itu harus kita potong. Yuk sekarang langsung kita potong, Pak. Pak Kaying aja yang manjat ya. Yang paling ujung, Pak, potong. Kurang lebih ambil 1 meter, Pak. Atas. Ini kan ada dua batang utama ya. Bagian atas harus kita ambil 1 meter dari ujung. Di atasnya itu, di atasnya cabang itu. Ya. Gimana? Mau di atas lagi boleh. Tapi yang atas itu nanti lambat loh, Pak. Bagus yang ini. Ya, di situ. Itu yang pas. Potong, Pak. Ini kan di bawah sudah banyak lah cabang-cabang yang bisa produksi buah. Kenapa yang ujung itu harus dipotong? Itu tunasnya tunas vegetatif. Jadi hanya menghisap nutrisi untuk pertumbuhan saja, untuk semakin tinggi, untuk semakin besar. Tidak menghasilkan buah. Nah, sudah, Pak. Nah, itu sudah dipotong. Jadi ini sobat ya, kalau sobat tidak bisa memangkas yang bagian samping, nggak masalah. Yang paling wajib itu yang atas sobat, yang ujung. Kalau bagian samping-samping ini, seandainya tidak mendapatkan sinar matahari, itu lama-kelamaan, cabang-cabang ini akan kering-kering dan akhirnya patah. Akan patah dengan sendirinya, akan mempruning dirinya sendiri. Jadi pohon-pohonan itu, tanaman bisa mempruning dirinya sendiri sobat. Nah ini ya. Ini yang kita potong, inilah tunas-tunas pertumbuhan yang mengarah ke atas. Ini hanya menghisap nutrisi saja. Oke, satunya lagi, Pak. Yang dua ini, kurang lebih samakan aja, Pak, tingginya, Pak. Sama yang sebelah itu, biar seimbang ya. Kurang tinggi. Ya, di situ. Di atasnya cabang ya. Tepat di atas cabang, supaya meminimalisir tunas-tunas baru muncul. Oke. Nah, ini yang paling penting sobat, ujungnya ya. Yang harus dipotong. Jadi Pak Kaying nanti usahakan 2 minggu lagi, Bapak cek di ujung itu muncul tunas-tunas air muda, itu langsung dibuang. Kalau nggak dibuang percuma, nanti dia muncul lagi gitu. Oke, selanjutnya kita cari cabang yang